kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kisahnya ini ada orang yang bawa uang ya, dalam satu bungkus sebanyak 1000 dinar. Ya, dalam kisah yang lain disebutkan dia ini di masjid ya, dia ini di masjid. Lalu kemudian dia pergi datang ke masjid tersebut bawa uang itu, merasa dia itu bawa uang. Kemudian setelah selesai sholatnya dilihat uangnya tidak ada. Dilihat uangnya tidak ada, dan kemudian didapati Sayyidina Ali Zainal Abidin cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tempat tersebut sedang sholat. Maka ditunggunya sampai selesai sholatnya, dan terasa lama. Maka orang itu mengatakan, ini wahai pencuri, kamu jangan sok-sok sholat. Dia pun mulai kasih cacian bagian, sudah langsung kasih tuduhan. Dia nggak tahu bahwa itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kamu ini curi, pura-pura sholat. Terus cepet toh, sholatnya yang cepet, sholatnya yang cepet. Maka karena ada yang mengingatkan, dipercepat sholatnya. Hingga kemudian datang orang tersebut seraya mengatakan, kamu ini pencuri. Curi harta saya, uang saya bawa uang 1000 dinar. 1000 dinar saya letakkan di sini, lalu kemudian nggak ada yang ada di tempat ini kecuali kamu. Terus pasti kamu pencurinya. Saya nggak curi ya. Tetap saja dituduh oleh orang tersebut bahwa beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin mencuri daripada uangnya. Karena ya sampai dicaci maki oleh orang tersebut, Sayyidina Ali kemudian mengatakan, ayo kita ke rumah. Ayo kita ke rumah. Ya, maka beliau kembali ke rumah bersama dengan orang tersebut, dan kemudian dia berikan uang 1000 dinar kepada orang tersebut sebagai ganti tuduhan bahwa dikatakan Sayyidina Ali mencuri daripada uangnya. 1000 dinar itu uang emas ya, uang emas 1000 ya, berarti berapa miliar? Kalau uang kita sekarang ini ya 1 miliar lebih lah, bukan jutaan lagi, sampai hitungannya 1 miliar. Maka kasih orang tersebut, dan kemudian orang itu merasa ya sudah, begini harusnya, namanya pencuri harus kembalikan uang yang dicurinya. Dan dia pun pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, buka lemarinya, uangnya ada. Uang yang tadi disangkakan dicuri sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, ternyata dia nggak bawa, tetap ada di rumahnya. Ya Allah, maka dia pun kaget, bingung dengan keadaannya. Dia pun kembali kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin seraya mengatakan, ya minta maaf kepadanya. Takallamtu alaik, saya sudah caci maki kamu. Wa tahamtuka bisariqah, saya sudah tuduh kamu dengan pencuriannya. Wasa kata, tapi kamu sabar menghadapi saya, diam kamu. Wahalim ta'alaya, dan kamu tetap santun kepada saya, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak marah dengan diluapkan kemarahan, sama sekali tidak. Beliau kembali ke rumahnya, kasih uang seperti apa yang diminta oleh orang tersebut. Orang itu merasa menuduhnya sebagai pencuri, maka dia pun tetap memberi uangnya kepada orang itu ya. Walam tu'amilna ala mujibi amali, kamu tidak membalas apa yang saya lakukan terhadap kamu sebagaimana mestinya orang membalas. Sebagaimana mestinya membalas. Dikasih keburukan harusnya balas dengan keburukan, tapi malah dibalas dengan kebaikan. Sayyidina Nabi Allah Isa alaihissalam ketika dicaci maki oleh orang-orang Yahudi, maka dibalasnya dengan kebaikan, didoakan dengan kata-kata yang baik. Murid-muridnya kaum Hawariyin mengatakan, wahai Nabi Allah Isa, mereka caci maki kamu loh. Apa kata Nabi Allah Isa? Seseorang itu akan memberikan apa yang dimilikinya. Saya itu tidak punya kosakata kayak gitu, sehingga jangan perintah saya untuk membalasnya
dengan cacian makian karena kata itu nggak ada dalam hati saya. Yang ada dalam dada saya, yang ada dalam hati saya semuanya kata-katanya baik. Masa saya suruh mencaci maki dengan kata-kata binatang-binatang? Kata-kata itu nggak punya saya, dalam diri saya nggak punya. Yang dipunyai adalah kebaikan semuanya. Sehingga mereka mengungkapkan ya karena mereka punya itu. Dalam diri mereka ada itu. Nah, ya saya punyanya nggak itu. Saya punya yang lain. Sehingga jangan paksakan saya untuk membalas jawaban sebagaimana apa yang mereka katakan. Wa ataitani ad-dananir, malah kamu kasih saya uang 1000 dinar yang mana itu adalah bukan punya saya, itu punya kamu. Wal'an wajadtu hamyani, dan saya sudah dapatkan uang saya itu. Wa khudh al-alaf minka, sudah ini 1000 dinar ini saya kembalikan lagi sama kamu ya, kata orang tersebut kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, qad samahtuka, aku telah maafkan kamu ya. Wa afautu anka, saya kasih maaf kepada kamu. Wal alfu lak, uang 1000 dinar ini hadiah dari saya buat kamu. Wa barakallahu lak, semoga Allah berkati harta kamu. Ya, sudah dicaci maki, dituduh. Kenapa kok bisa semacam itu? Karena beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin bukan bermuamalah kepada orangnya, tapi beliau sibuk dengan Allah. Seseorang yang sibuk dengan Allah itu bukan sibuk sama manusia. Sehingga yang didapati adalah orang-orang yang selalu terhubung dengan Allah, muamalahnya kepada Allah bukan muamalahnya kepada makhluk. Ada orang ya, ulama, syekh, lalu kemudian ditanya sama orang yang benci sama dia. Ada anjing lewat, wahai syekh, kamu sama anjing lebih baik mana? Orangnya ini gak suka sama syekhnya, lalu bicara, ini anjing ini sama kamu lebih baik mana? Apa kata syekhnya? Kalau saya nanti kelak di hari akhir bisa melewati sirat, maka saya lebih baik daripada anjing tersebut. Tapi kalau saya tidak bisa melewati sirat kelak nanti di yaumil qiyamah, masuk dalam api neraka, berarti anjingnya lebih baik daripada saya. Kenapa bisa berucap semacam itu? Karena beliau sedang sibuk sama Allah, sehingga nggak ada ucapan-ucapan yang dibayangkan oleh seseorang, balasan-balasan kemarahan dan lain sebagainya itu nggak akan keluar. Kenapa? Karena dia sedang sibuk sama Allah, zikir kepada Allah, pendekatan kepada Allah, sehingga bayangan bahwa nanti bakal jawabannya itu marah, menampar. Ya, seseorang emosi itu bagaimana, itu nggak bakal didapat dari mereka. Begitu pula Sayyidina Ali Zainal Abidin, 1000 dinar itu nggak masalah bagi mereka ya. Banyak miliaran di kita ini, wah ini satu hal kehormatan yang perlu diperjuangkan. Nggak ada kata-kata itu bagi mereka, karena mereka lebih sibuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korbankan kehormatannya, dicaci maki ya nggak apa-apa, kemudian hilang hartanya ya nggak masalah. Yang penting jangan hilang hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya beliau mengatakan, wa nahnu ahlul bait idza akhrajna syai'an la narudduh. Kita keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memberi sesuatu kepada seseorang, kita nggak minta ambil lagi. Semacam itulah perlakuan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meniru mereka, akhlak-akhlak mereka, budi pekerti mereka, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal